Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ahmad Maulani Yusuf dari Universitas Mercu Buana Keranggan, jurusan Public Relations, Fakultas Ilmu Komunikasi. Pada kesempatan kali ini saya ingin mempresentasikan tugas besar 2, yaitu Digital Media Analysis. Apa sih definisi new media? Definisi new media sebagai teknologi komunikasi yang memungkinkan atau meningkatkan interaksi antara pengguna serta interaksi antara pengguna dan konten. Lalu media baru berbagi materi secara online dan melalui komputer. New media berkaitan dengan media digital, yakni media yang termasuk ke dalam format mesin. Adapun beberapa manfaat dari new media. Yang pertama, mempermudah mengakses informasi. Yang kedua, dapat menyelesaikan pekerjaan secara cepat. Ketiga, dapat berhubungan melalui jarak jauh melalui media jejaring sosial. Keempat, dapat dijadikan tempat berbisnis secara daring. Yang terakhir, dapat mempermudah para pencari kerja untuk mendapatkan pekerjaan. Karakteristik new media. Yang pertama, format berbentuk digital, lalu interaktif, hypertekstual, yang terakhir jaringan global. Adapun beberapa dampak positif dari new media. Yang pertama, memudahkan kita untuk berinteraksi dengan banyak orang. Yang kedua, memperluas pergaulan. Ketiga, jarak dan waktu bukan lagi masalah. Yang keempat, lebih mudah dalam mengekspresikan diri. Yang kelima, penyebaran informasi dapat berlangsung secara cepat. Yang keenam, biaya lebih murah. Adapun dampak negatif dari new media. Pertama, menjauhkan orang-orang yang sudah dekat dan sebaliknya. Kedua, interaksi secara tatap muka cenderung menurun. Tiga, membuat orang-orang menjadi kecanduan terhadap internet. Empat, menimbulkan konflik. Lima, dapat menyebarkan dan mengakibatkan masalah privasi. Terakhir, rentan terhadap pengaruh buruk orang lain. Definisi media digital. Apa sih definisi media digital itu? Definisi media digital ialah media yang dikodekan dalam format dan dapat dibaca oleh mesin. Program komputer dan perangkat lunak seperti citra digital, digital video games, halaman web dan situs web, media sosial, data dan database, digital audio, MP4, dan e-book adalah contoh media digital. Manfaat media digital. Yang pertama, peningkatan jangkauan. Kedua, keterlibatan lebih besar. Tiga, lebih dipersonalisasi. Empat, peningkatan ROI. Kelima, fleksibilitas yang lebih besar. Tren media digital. Pertama, media sosial, lalu ponsel, video, personalisasi, data. Definisi analisis media. Analisis media sosial adalah proses pengumpulan data dari percakapan pada media digital. Data ini kemudian diproses dalam informasi yang mengarah pada putusan bisnis yang lebih termotivasi oleh informasi dan untuk meningkatkan sentralitas klien untuk merek dan bisnis. Berdasarkan informasi-informasi tersebut, maka akan membuat strategi komunikasi secara cepat, tepat, dan benar. Fungsi analisis media. Media sebagai konstruksi, masyarakat dapat menafsirkan apa yang dibaca, ditonton, ataupun didengar oleh dirinya sendiri melalui analisis media.
penyedia informasi dan komunikasi bagi halayak. Jenis-jenis media. Yang pertama ada media visual. Contoh dari media visual yaitu pertama foto, lalu kedua ada ilustrasi, ketiga flashcard, keempat gambar pilihan dan potongan gambar, kelima film bingkai, keenam film rangkai, ketujuh OHP, kedelapan grafik, 9 bagan, 10 diagram, 11 poster, 12 peta, dan masih banyak yang lainnya. Lalu media audio. Contoh dari media audio ialah 1. Radio, 2. Tape recorder, 3. Telepon, 4. Laboratorium bahasa, dan masih banyak yang lainnya. Lalu yang terakhir ialah media audiovisual. Contoh dari media audiovisual ialah film gerak TV, lalu gambar bersuara, dan lain sebagainya. Media monitoring. Menurut William J. Komkowicz menyatakan bahwa media monitoring adalah proses membaca, mengamati, atau mendengarkan konten dari sumber media secara berkelanjutan. Bentuk-bentuk media monitoring ada 3. Yang pertama media clipping, media tracking, lalu media konten analisis. Media listening. Social listening adalah kegiatan mendengarkan di sosial media melalui internet untuk memperoleh umpan balik dari konsumen. Tools media listening ialah seperti contohnya yaitu HubSpot dan Hootsuite. Definisi media sosial. Media sosial adalah media online yang menduduki interaksi sosial. Media sosial memungkinkan untuk berkomunikasi satu sama lain dimanapun dan kapanpun. Jenis-jenis sosial media yaitu social networking, review network, media sharing network, discussion forum, lalu social blogging network. Manfaat sosial media yang pertama, sosialisasi, penyalur hobi, media hiburan, lalu sumber penghasilan bagi kehidupan sehari-hari. Sosial media analytic tools. Perangkat lunak analisis aplikasi web yang dipergunakan untuk memantau, menilai, dan akibatnya meningkatkan kinerja media sosial. Jenis analisis sosial media analytic tools. Yang pertama, analisis deskriptif, kedua, analisis diagnostik, ketiga, analisis prediktif, yang terakhir, analitik preskriptif. Jenis-jenis sosial media analytic tools. Yang pertama, Hootsuite, Unicorn Matrix, Keyhole, Social Bakers, lalu BuzzSumo. Manfaat sosial media analytic tools. Yang pertama, membuat bisnis atau brand semakin dekat dengan pelanggan. Yang kedua, mencegah persepsi negatif terlanjur menggelinding menjadi bola liar. Ketiga, menemukan peluang baru. Keempat, mengetahui kondisi persaingan. Cara kerja sosial media analytic tools. Yang pertama, mengambil data dari percakapan yang sedang terjadi di sosial media. Kedua, memanfaatkan Google Analytics. Ketiga, buat tujuan spesifik. Keempat, temukan waktu terbaik. Sekian paparan digital media analisis dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.